Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Hidup Sehat kembali hadir dengan tema terkini. Pemirsa, tahukah Anda kalau kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia? Kulit memiliki beragam fungsi penting yang seringkali tidak disadari. Berikut 3 fakta unik tentang kulit yang sering diabaikan. Pertama, merupakan organ terbesar pada tubuh manusia. Kulit menutupi seluruh tubuh dan menyumbang sekitar 16% dari keseluruhan massa tubuh manusia. Berat rata-rata kulit adalah 3,5 hingga 10 kg dan luas sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kedua, rambut dan kuku adalah bagian dari kulit. Rambut sebenarnya merupakan bentuk lain dari kulit yang tumbuh di seluruh permukaan tubuh. Rambut-rambut halus di seluruh tubuh ini berfungsi untuk menghangatkan dan melindungi kulit. Selain itu, kuku juga termasuk bentuk lain dari kulit. Kuku dengan tekstur keras akan melindungi permukaan tubuh yang sensitif, seperti ujung jari kaki dan tangan. Terakhir, sebagai pelindung utama tubuh. Sebagai bagian terluar tubuh, kulit berperan sebagai pelindung seluruh organ bagian dalam, saraf, otot, pembuluh darah, hingga tulang. Selain itu, organ terbesar pada tubuh manusia ini juga berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing dan mikroorganisme berbahaya ke dalam tubuh. SJS atau Stephen Johnson Syndrome, nama yang terdengar asing di telinga. Penyakit ini merupakan kondisi langka dan serius yang melibatkan kulit tubuh manusia. Ditandai dengan ruam nyeri yang menyebar, melepuh, dan dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit dan selaput lendir. Pemirsa, belum lama ini kondisi kesehatan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, tengah menjadi sorotan. Adanya ruam di kulitnya memicu spekulasi di kalangan masyarakat dengan menduga bahwa Jokowi mengidap penyakit Stephen Johnson Syndrome. Namun pemirsa, kabar tersebut terbantahkan oleh ajudan pribadi Jokowi yang mengklarifikasi bahwa Joko Widodo hanya mengalami reaksi alergi kulit. Namun pemirsa, kini penyakit Stephen Johnson Syndrome menjadi perbincangan. Seperti apa penyakit langka tersebut? Untuk lebih jelasnya, kita akan kupas informasi selengkapnya bersama Dr. Suzy, spesialis penyakit dalam konsultan imunologi, dan juga Cecep yang akan menceritakan pengalamannya dengan penyakit Stephen Johnson Syndrome yang dideritanya 20 tahun lalu. Simak informasinya di Studio Hidup Sehat pagi ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Tentunya selama 30 menit ke depan kami akan membagikan segudang informasi dari dunia kesehatan pemirsa. Nah, seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu kami menyoroti bagaimana kondisi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang katanya kurang sehat. Ini diduga karena mengalami penyakit Sindrom Stephen Johnson pemirsa. Nah, hari ini kita akan bahas hal tersebut, seperti apa sebenarnya sindrom Stephen Johnson dan bagaimana kemudian seorang manusia bisa mengalami penyakit seperti itu. Kita akan mengulas hal tersebut lebih dalam bersama dengan narsum saya yang spesial sudah ada di studio kali ini. Sudah ada Dr. Suzy Maria selaku spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Nah pemirsa, sudah ada Bapak Cecep Kurnia. Selamat pagi Bapak. Pagi, luar biasa. Nah Bapak Cecep Kurnia ini pernah mengalami kondisi sindrom Stephen Johnson ya Bapak? Ya betul. Ya baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa. Nah pemirsa di rumah juga jangan kelewatan kalau ingin melakukan konsultasi lebih banyak, sampaikan di laman Instagram Hidup Sehat TV One ya pemirsa. Nah, kali ini kita akan bahas pertama-tama nih dok, kita nggak ke fakta mitos dulu, kita ke pertanyaan dulu. Dokter, kira-kira sindrom Stephen Johnson ini apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke, sindrom Stephen Johnson itu adalah penyakit yang langka, jarang sekali terjadi. Nah, penyakit ini ditandai dengan masalah di kulit dan selaput lendir, muncul luka seperti itu. Kemudian disertai juga dengan gejala-gejala sistemik seperti adanya gangguan organ-organ dalam. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada gangguan di kulit, selaput lendir. Selaput lendir itu ada di mata, saluran nafas, saluran cerna, dan saluran kelamin begitu ya. Nah, kenapa bisa muncul masalah di situ? Sekitar 80% dicetuskan oleh obat-obatan.
Nah, tetapi selain karena obat-obatan, bisa juga karena infeksi, ada infeksi virus, infeksi bakteri, ataupun karena penyakit orang tersebut yang menyebabkan dia mengalami Stevens-Johnson. Nah, Berarti begitu Mbak Syaza. selaput lendir juga berpengaruh ya dok ya? Terkena juga, diserang juga ya. Nah baik, nah tapi dokter sebelum kita membahas lebih lanjut, aku ke Pak Cecep terlebih dahulu ya. Pak Cecep, ini kira-kira dari sejak kapan menderita atau mengalami kondisi sindrom Stevens-Johnson itu sendiri? Dan awal mulanya seperti apa Pak? Apakah memang Bapak sudah tahu penyebabnya? Awalnya sih waktu itu sekitar pertengahan bulan Maret 2005 ya. Saya tuh merasa demam. Biasalah kalau misalkan demam, saya minum obat-obatan warung ya. Nah dari situ biasa, tapi setelah beberapa hari itu nggak ada perubahan, nggak ada penurunan demam. Nah berangkatlah saya ke rumah sakit di Bandung waktu itu. Nah setelah didiagnosa, cek suhu tubuh, ternyata sampai 40 derajat. Nah waktu itu katanya untuk menurunkan demam itu saya dikasih suntikan untuk penurun demam. Saya pulang lah karena waktu itu katanya nggak usah dirawat lah ya. Nah dalam waktu sehari semalam itu udah timbul kulit melepuh. Kulit melepuh ya? Ya mulut melepuh, terus di area mulut bengkak, mata bengkak, seperti itu. Saat itu rasanya bagaimana tuh Pak kondisi kulitnya melepuh? Apakah merasa panas yang sampai mengganggu dan lain sebagainya? Mungkin bisa diceritakan? Kalau panas mengganggu nggak ada ya? Gatal mungkin Pak? Nggak ada justru. Saya tuh nggak ngerasa gatal, tapi tiba-tiba waktu itu karena saya pegal-pegal badan ya waktu itu. Saya minta dipijit sama kakek almarhum tuh. Pas dipijit, kena yang melepuhnya itu saya teriak, sakit gitu kan. Karena pecah. Pas diperiksa itu ada melepuh, langsung saya bawa lagi ke rumah sakit. Saya tuh nggak tahu waktu itu penyakit apa. Dan saya masuk ruang isolasi karena takutnya menular. Nah setelah 4 hari di rumah sakit baru ketahuan bahwa itu Stevens-Johnson syndrome. Baik, nah setelah ini kita ke fakta mitos dulu ya dok ya. Nah dokter, ini bener nggak sih dok, konon katanya kalau kita mengalami demam, kemudian juga ruam, hingga kulit sampai melepuh, mengelupas, mata merah, sampai batuk yang tak kunjung membaik, ini disinyalir mengalami sindrom Stevens-Johnson. Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Ya, jadi persis seperti yang Mbak Syaza sampaikan, sebelum muncul yang tadi Pak Cecep alami, lepuh kulitnya, biasanya pasiennya mengalami gejala seperti flu dulu, atau kita istilah kedokterannya flu-like syndrome. Jadi gejala seperti terkena flu. Mungkin dia mengalami demam, kemudian nyeri-nyeri sendi, ada batuk-batuk, tenggorokannya tidak enak, matanya tidak enak rasanya. Nah, itu adalah gejala awal memang. Kemudian nanti akan berkembang, muncullah ruam di kulit. Ruam di kulit itu warnanya bisa merah sampai keunguan dan umumnya nyeri. Ya, Pak Cecep di awal umumnya nyeri. Setelah itu akan berkembang lagi menjadi lepuh, jadi lecet, dan lecetnya selain di kulit juga di selaput lendir. Jadi kenalah mata, selaput lendir matanya, mulutnya, kelaminnya itu Kuku jadi pun lecet-lecet. copot-copot. Nah ya kuku juga Ya. bisa terkena Ya, rusak. copot. Ya memang seperti itu perjalanannya. Jadi ketika mendapatkan gejala-gejala awal tadi dan ada mengkonsumsi obat-obatan, memang harus waspada. Bisa karena obat-obatan atau bisa karena penyakit yang menyebabkan kita minum obat itu. Nah dok, Ya. apakah sindrom ini bisa berakibat fatal nah dok? Tapi jangan dijawab dulu ya dokter ya, nanti kita akan mengulas ini lebih lanjut usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana.